Assalamualaikum, hai guys, teteh-teteh akang-akang Bandung. Selamat berjumpa dengan channel saya, channel Teh Dewi. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Yang sudah klik like, comment, and subscribe, teteh doakan semoga sehat, panjang umur. Yang belum pergi umroh dan haji semoga cepat pergi. Yang sudah pergi semoga cepat pergi lagi. Kali ini teteh mau sharing tentang pengalaman adik sendiri ya, keluarga sendiri tentang perawat pasien COVID di salah satu rumah sakit. Yuk ikutin ya. Oke guys, perkenalkan ya, ini adik saya, adik bungsu saya, paling kecil dan paling besar. Namanya Yunita Nurmalinda. Kita biasa memanggil Bi Uma karena dia adik bungsu. Dia sehari-hari bekerja di rumah sakit. Gimana kabarnya adikku Yunita Nurmalinda? Alhamdulillah baik. Baik-baik saja. Baik, alhamdulillah. Ini perempuan yang kuat ya guys ya. Teteh salut soalnya tiap hari dia pergi pulang kerja PP antara Bandung dan ke rumahnya. PP itu pulang pergi deh. Pulang pergi, Iya, pulang pergi. Dia tiap hari pulang pergi merawat pasien COVID selama berapa bulan ya dulu ya? Saya selama 4 bulan. Selama 4 Iya, bulan, selama 4 bulan. tidak ada libur ya karena pasien. Ya ada libur tapi Ada tidak libur. bisa kita mengambil libur sendiri ya. Iya. Libur iya ya. Nah kebetulan kali ini kita mau sharing tentang pengalaman dia, bagaimana sukanya, dukanya merawat pasien COVID itu. Tentu banyak ya sukanya mungkin karena berkenalan dengan banyak pasien. Oke Biuma, kali ini Teteh akan bertanya tentang sukanya dulu ya. Sukanya yang mungkin Biuma bisa menyebutkan bagaimana selama menjadi perawat COVID 4 bulan itu sukanya bagaimana? Kalau sukanya selama 4 bulan ini banyak sih. Banyak hikmahnya juga. Salah satunya mungkin saya dapat pengalaman baru, dapat ilmu baru, bisa bertemu dengan orang-orang yang ahli di bidang mereka masing-masing, yang sharing ilmu ke kita. Rata-rata kalau pasien COVID itu ya gimana pendekatan ke susternya? Kalau pendekatan pasien, Ya, pendekatan antara pasien dengan suster itu, dengan perawat itu, antara pasien dengan perawat itu. kalau misalkan pendekatan utama antara pasien dengan perawat itu yang harus dilakukan itu dengan metode BHSP, yaitu bina hubungan saling percaya. Jadi antara pasien dengan perawat itu harus saling percaya, saling dekat. Karena kalau misalkan ada kepercayaan di antara pasien dengan perawat, kita pun sebagai perawat mau melakukan tindakan atau melakukan pemberian obat gampang. Iya, betul. Karena udah ada saling percaya antara pasien dengan perawat dengan metode BHSP itu. Nah, itu namanya BHSP ya guys ya, istilah baru buat Teteh mah itu teh. Ya sukanya selain itu mungkin banyak teman, terus kita mengetahui juga lebih banyak sebenarnya corona itu bagaimana gitu. Kita kan taunya di luar corona itu begini, tapi karena adik saya terjun langsung merawat, mungkin sukanya ya itu banyak teman juga ya, walaupun misalkan kita tetap aja harus mematuhi protokol kesehatan ya. Itu sangat wajib sekali, apalagi lagi di kondisi pandemi seperti ini. Iya. Nah sekarang selain sukanya ada dukanya mungkin pas pakai baju apa sih namanya, APD ya? Iya, APD. Itu bagaimana? Kalau bahasa Sundanya haridang. Karena mungkin resiko pekerjaan juga namanya ya. Betul. Mungkin karena saya sebagai perawat juga sudah disumpah. Harus siap menerima kondisi pasien dalam segi apapun, termasuk dalam kondisi corona seperti ini dengan efek nyebar gitu penyakit. Betul ya. Walaupun kita merasakan panas karena itu baju itu berapa lapis baju mulai dari baju pertama gitu, kedua kalau kita lihat kan beberapa lapis itu ya. Berapa lapis biasanya kalau gitu? Yang pertama lapis apa? Yang pertama itu hazmat seperti biasa. Udah hazmat pakai apron. Kalau yang handscoon itu pakai 2 lapis di tangan itu ya, iya, yang di tangan. Iya. Kalau masker itu pakai 2 lapis juga, pakai masker
N95 ataupun satu lagi masker bedah. Terus ini pakai kacamata Google. Tidak lupa juga buat pelindung kepala karena kan takutnya ada kuman yang menempel di rambut. Jadi itu kita pakai face shield, helm face shield dia. Untuk sepatu kita pakai sepatu boot. Iya, harus benar-benar tertutup ya. Kita nggak pakai masker karena kita kebetulan lagi ada di rumah ya guys ya. Meskipun lagi di rumah, kita harus kalau bisa kita juga melakukan 3M. Tipenya kita sekarang lagi menjaga jarak, social distancing. Meskipun di rumah jangan merasa kita aman dari pandemi karena kan ada beberapa klaster penyebab dari COVID itu. Oke, Bu Uma, kalau misalkan gejala-gejala itu ya, bagaimana ciri-cirinya? Kan ada yang bergejala, ada yang tidak. Contohnya yang bergejala itu yang pernah Bu Uma periksa itu seperti apa gitu gejalanya ya? Gejala yang paling utama itu demam. Biasanya berapa itu demamnya berapa? Enggak ditentuin, itu kondisinya gimana dari imunitas pasien. Ada demam, sesek, ya yang paling penting itu happy hipoksia. Happy hipoksia itu jadi si pasien itu kelihatan sehat, nggak kelihatan sesek, nggak ada keluhan apapun. Tapi kita melakukan pemeriksaan saturasi menggunakan oximetri. Kita lihat saturasinya menurun atau tidak. Biasanya happy hipoksia itu saturasinya kadarnya menurun, bisa di bawah 90, di bawah 95. Justru itu yang paling banyak saya temui selama dinas di ruang isolasi. Bu Uma, kalau gejala yang biasa itu yang sering dirasakan oleh pasien itu yang paling umum gitu, apa yang paling umum? Biasanya kalau gejala yang paling umum yang kebanyakan terjadi pada pasien yang terkena COVID itu salah satunya demam. Demam justru kita harus waspadai itu demam karena apa? Terus ada nyeri tenggorokan, sesek juga. Dan sekarang ada gejala yang terbaru yaitu menghilangnya indera penciuman. Dan sama indera rasa. Justru kalau misalkan kita udah merasakan keluhan itu, kalau bisa kita isolasi mandiri dan kita lakukan pemeriksaan swab karena takutnya kan kita kan nggak tahu kita sakit apa, takutnya kita bisa menularkan virus ke orang-orang di sekitar kita. Apakah Bu Uma mendapat perlakuan tidak enak misalkan dari teman atau diasingkan ya dari teman-teman? Soalnya Teteh lihat ya kayak yang di TV ada perawat misalkan dia tinggal di satu kosan karena dia takut tertular si teman-temannya itu sampai sama yang punya kosnya itu diusir ya. Gimana, merasakan tidak? Pertanyaannya panjang ya. Alhamdulillah kalau selama saya dinas di ruangan isolasi selama 4 bulan kemarin saya tidak mengalami tindakan pengasingan. Terus justru keluarga malah mendukung dan mendoakan saya agar bisa dinas di ruang isolasi. Alhamdulillah dukungan keluarga yang kuat ya. Itu katanya kalau udah di ruang isolasi, kalau kita sudah merawat pasien, pulangnya itu harus mandi dulu ya? Jelas. Harus gimana? Kalau kebersihan itu yang pertama. Kita kalau misalkan udah memeriksa pasien dengan kondisi memakai APD, setelah beres jam dinas kita buka APD, buang ke sampah infeksius, lalu kita itu APD sekali pakai ya? Iya, jadi sekali pakai langsung buang gitu ya? Kalau hazmat sama masker itu sekali pakai, kecuali kalau sepatu boot, Google sama facial itu di-reuse ya, digunakan kembali ya guys ya. Apakah ada perbedaan cara merawat pasien biasa dengan pasien COVID? Kebanyakan sih nggak ada perbedaannya. Mungkin perbedaannya dari segi APD. Kalau misalkan di perawat pasien biasa, paling kita pakai APD masker saja. Karena kan kita tidak tahu kondisi pasien. Apakah ada penyakit apa. Kalau misalkan di ruang COVID kan kita mau pakai full APD seperti hazmat, face shield, sepatu boot, Google, masker N95, apron juga. Sukanya yang lebih penting itu jadi ladang amal ibadah ya guys ya. Karena tidak semua perawat orang yang merawat pasien COVID itu mau. Karena ini dilakukan dengan ikhlas, karena tugas ya. Rata-rata karena mendengar pasien COVID boro-boro kita aja lah, kita kan mendengar si pasien ini ya kita otomatis menjauh ya karena kita dengar virus ini sangat berbahaya. Tapi seorang perawat atau dokter mereka tidak bisa ada kata menghindar, mereka harus tetap merawat dengan cara ya yang tadi saya sebutkan, dengan cara merawat, dengan cara pendekatan hati ke hati. Kalau misalkan kita mau sholat atau mau ke kamar
kecil gitu, itu kan susah, hazmatnya berlapis-lapis. Gimana di rumah bukanya? Apa dibuka semua gitu dari helm sampai ke bawah atau bagaimana? Kalau untuk pengen buang air kecil atau buang air besar, kita difasilitasi pampers. Oh Jadi iya, selama pakai pamper ya guys. Jadi selama pakai hazmat kita pakai pampers. Nah makanya kalau sebelum kita dinas atau sebelum masuk, kalau bisa kita maaf ya buang air kecil dulu, buang air besar dulu. Kalau untuk masalah sholat mungkin solusinya kita dilakukan jamak. Contohnya kalau misalkan kita dinas siang sholat asar, kalau kan itu kondisinya kita pakai hazmat, nggak mungkin kan keluar dulu terus pakai lagi. Ya kita dijamak aja sholatnya sekalian dengan zuhur. Ya, sekali pakai itu berapa jam pakai baju hazmat itu? Kalau di saya 3 Per jam. shift ya. Oh, 3 jam, 3 jam. pakai itu. Karena satu shift itu 3 orang. Jadi 3 semua, orang. Jadi Iya. semua kebagian 3 jam, 3 jam. Tergantung dari rumah sakitnya sih, ada juga yang 8 jam, ada yang juga yang 6 jam. Oke, sungguh berat ya perjuangannya karena hazmat itu tidak boleh dibuka selama 3 jam ya, Iya. kalau nggak darurat banget ya. Jadi kita harus menghargai pengorbanan perawat. Oke, kalau itu memeriksa pasien, misalkan yang diperiksa itu apanya? Kalau misalkan kita masuk ke ruangan, apakah tiap hari ya pasti suhunya ya? Selain Iya. suhunya apa aja yang diperiksa di Kalau pasien? kita pasti harus memastikan ke KDM atau kebutuhan dasar manusia itu harus terpenuhi pasien. Kita mengunjungi pasien bukan hanya mengobati fisiknya saja Iya, seperti betul. penyakitnya, tapi kan kita harus mengobati psikologis. Bisa juga, terus kan kita juga harus melihat posisi pasien. Mungkin ada rasa sedih, Nah itu ya, karena harus tinggal sendiri, betul. berjauhan dengan keluarga. Iya betul ya, iya karena dia sendiri ya, tidak Iya. boleh ditengok. Selain kita mengobati fisik, psikologisnya juga Iya. harus kita. Jadi double ya, perawat Iya. itu harus mendekati dengan cara hati ke hati, harus memeriksa pasiennya juga, kesehatannya juga. Hebatlah, juara ya kalau buat perawat mah. Terima kasih. Iya. Selain mematuhi protokol kesehatan dengan 3M ya, memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak, mungkin ada pencegahan lain untuk menghadapi corona ini ya. Contohnya apa, Bima? Mungkin seorang perawat lebih tahu selain 3M. Kalau untuk mencegah COVID-19 itu salah satunya dengan meningkatkan imunitas kita. Ada banyak berbagai cara untuk meningkatkan imunitas kita. Salah satunya jangan stres. Kalau misalkan kita Stres ya, stres, guys. otomatis imunitas kita akan menurun. Virus-virus dan bakteri akan gampang masuk ke tubuh kita. Kedua, banyak makan makanan yang bergizi, yaitu vitamin, sayur-sayuran, buah-buahan. Setelah itu istirahat yang cukup. Jangan sampai badan kita lelah karena kurang tidur. Kalau badan kita lelah, imunitas kita akan menurun. Dan kalau imunitas kita menurun, virus atau bakteri akan gampang sekali masuk ke tubuh kita. Iya, jadi tetap ya guys ya, harus jaga kesehatan dengan tidur teratur, makan makanan bergizi. Karena kalau antibodi kita kuat, insya Allah penyakit juga tidak akan cepat masuk ya. Iya, ya mungkin itu ya sharing kita ya, mudah-mudahan bermanfaat dengan adik saya sendiri ini Yunita Nurmalinda. Apa sih kesan, pesan, suka, duka menjadi seorang perawat COVID? Pokoknya angkat jempol buat para dokter, para perawat, para tim ABRI, TNI, Polri yang selalu setia, para relawan COVID juga yang selalu setia mengurus pasien-pasien COVID itu, pasien COVID kita ya. Jangan menyerah Indonesia, semangat. Semoga corona ini cepat berlalu. Semangat Indonesia, pasti sembuh. Yaudah segitu dulu ya guys, teteh-teteh Akang Bandung dan sekitarnya, Garut, Majalaya, Sumedang, Tasik, pokoknya Jawa Barat dan Indonesia sekitarnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Barakallahu fikum. Semoga Allah memberkahi kalian semua. Saya pamit sama adik saya. Dadah. Assalamualaikum.